Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin waj'alna ma'hum wahsyurna fi zumratihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 204. Kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada di antara manusia yang perkataannya menakjubkan walau mereka sangat keras menentang Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, qauluhu ta'ala, wa minan nasi may yu'jibuka qawluh. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, lamma dzakara alladhi qasurat himmatuhum 'ala dunya fi qawlihi. Ketika Allah menyebutkan orang-orang yang tujuannya hanya terfokus kepada dunia dalam firman-Nya, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wal mu'minina alladzi sa'alu khairat darain. Sementara juga ada orang-orang beriman yang meminta kebaikan ad-darain, dunia dan akhirat. Dzakaral munafiqin. Allah kemudian menyebutkan orang-orang munafik, li'annahum, karena sungguhnya mereka azharul imana wa asarul kufur. Mereka menampakkan seolah-olah mereka muslim padahal mereka menyembunyikan kekafirannya. As-Sudi dan para mufasir lainnya berkata, ayat ini diturunkan tentang seorang yang bernama Al-Akhnas bin Syarik. Dia adalah seorang munafik yang namanya adalah Ubay. Al-Akhnas adalah laqab atau gelar yang digunakan untuk menjuluki dirinya. Dalam perang Badar, ia bersama dengan 300 orang sekutunya dari Bani Zuhrah memerangi Rasulullah SAW. Al-Akhnas adalah seorang laki-laki yang manis ucapannya dan baik penampilannya. Dia datang kepada baginda Rasulullah SAW dengan menampakkan keislaman. Dia berkata, aku mengetahui bahwa Allah sesungguhnya melihat aku orang yang jujur. Setelah itu ia melarikan diri dan dia menemukan tanaman dan keledai milik kaum muslimin. Lalu ia membakar tanaman tersebut dan menyembelih keledai-keledai tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan annaha nazalat fi nafarin minal munafiqin, bahwa ayat ini turun keberkenaan dengan beberapa orang-orang munafik. Takallamu fi Khubayb wa ashabihi alladzina qutilu birraji'. Mereka membicarakan tentang Al-Khubayb. Mereka mencaci maki, orang-orang munafik tersebut mencaci maki Khubayb dan para sahabatnya yang terbunuh dalam peristiwa Ar-Raji'. Fa'anzallahu fi dhammil munafiqina wa madhi Khubayb wa ashabi. Kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk mencela orang-orang munafik dan memuji
sahabat Khubaib dan rekan-rekannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna tafsir dari kalimat ini menurut Imam Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir adalah wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu ay wa minan nasi fariqun yaruquka kalamuhu ya Muhammad. Di antara manusia terdapat golongan yang ucapannya menarik hatimu ya Muhammad. Wa yuthiru i'jabaka bi khilabati lisanihi wa quwwati bayani. Ia menarik perhatianmu dengan cara bersilat lidah dan kekuatan perkataannya. Walakinnahu munafiqun wa kadzabun. Sementara dia itu sesungguhnya adalah orang munafik dan pembohong. Fil hayatid dunya ay fi hadhil hayati faqat, yakni dia berbicara tentang kehidupan dunia saja. Ammal akhiratu fal hakimu fiha alamul ghuyubil ladzi yuttali'u 'alal qulubi was sarair. Sedangkan mengenai kehidupan akhirat, maka Allah yang bijaksana yang mengetahui segala rahasia yang tersembunyi di dalam hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kendati ayat ini ditujukan untuk orang-orang munafik, Imam Ibnu Katsir menyebutkan waqila bal zalika 'amun fil munafiqina kullihim wa fil mu'minina kullihim. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini berlaku umum bagi orang-orang munafik dan juga berlaku umum bagi orang-orang yang beriman secara keseluruhan. Demikian ini menurut pendapat Qatadah, Mujahid, Rabi' bin Anas dan beberapa ulama lainnya, dan pendapat ini adalah sahih atau benar. Dan di akhir daripada ayat ini Allah kembali menegaskan bahwa kondisi orang munafik tersebut dipersaksikan Allah Subhanahu wa taala. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbih, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hati mereka. Ai yudhirul lakal iman, Allah memunculkan keimanan untukmu. Wa yubarizullahu bima fi qalbihi minal kufri wan nifaq, dan Allah akan menampakkan dalam hati mereka kekafiran dan kemunafikan. Artinya meskipun orang-orang ini berhasil memperdaya kalian, namun Allah mengetahui keburukan dan kemunafikan dari mereka. Wa huwa aladdul khisam, padahal ia adalah penentang yang paling keras terhadap Islam. Ai syadidul khusumati yujadilu bil batil, keras permusuhannya, dia berdebat dengan cara yang batil. Wa yatadhaharu bid-dini was-salahi bikalamil ma'sul, dan juga dia menampakkan agama dan kebaikan dengan ucapannya yang dibumbui dengan kata-kata yang madu, kata-kata yang manis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna suratul Baqarah ayat 204 ini. Allah mengingatkan kepada kita atas orang-orang yang indah perkataannya secara zahir, namun sangat besar permusuhannya terhadap Islam. Dialah orang-orang munafik. Walaupun sifat demikian juga bisa terjadi pada umat Islam itu sendiri. Ciri yang paling menonjol pada orang demikian adalah mereka hanya mementingkan kepentingan dunia. Orientasi hidupnya hanya materi dan dunia semata, nihil akhirat. Semoga kita dijauhkan dari sifat dan orang-orang demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.